Yo guys, balik lagi bersama gua di channel Dynamic Ray. Ya, pastinya kali ini gua bakalan bahas Ultraman Blazar episode 1 yang ditayangkan hari Sabtu kemarin. Pasti di sini bakal bahas juga first impression gua. Gimana setelah gua nonton, gua ngerasa kayak episode 0 gitu. Baru di awal sini aja udah ke intinya, Bazanga udah muncul duluan, Blazar Burst tiba-tiba muncul sendiri. Ya, karena awal-awal jadi diwajarin aja. Nanti sering berjalannya episode barulah satu persatu bakal diungkap. Jadi tanpa banggu-banggu lagi, ini dia Ultraman Blazar episode 1. Di awal scene, kita sudah disuguhkan dengan pasukan yang berada di dalam pesawat yang dimana mereka akan melakukan misi untuk memusnahkan Bazanga. Tapi jelas di sini bukan SCAR ya, tapi masih GGF atau Global Guardian Force yang juga memang di sini Gento lah yang menjadi kapten. Dan Gento juga dipercayakan di sini selalu pilih kepala ya. Gento juga bisa dibilang menjadi kapten yang terpercaya banget bagi bawahannya. Karena salah satu anggota ada yang mengatakan setiap kapten Gento melakukan misinya selalu berhasil. Nah, misi mereka di sini jelas adalah menghancurkan Space Crustacean Kaiju Bazanga. Rencananya adalah dengan bantuan darat pasukan Gento atau disebut First Special Mobile Team. Mereka mendarat di gedung tepat di depan Bazanga, kemudian menembakkan amunisi khusus di antara perisai dadanya untuk mematikan fungsi internalnya dan menghentikan pergerakannya. Ya, kurang lebih gitulah ya rencananya. Dan di saat misi dimulai, disitu pun mereka turun dari pesawat. Waduh, ini color gradingnya keren sih. Berasa kayak bener-bener berada di atas langit gitu. Dan mereka terjun juga nggak pakai terjun payung. Cuman kayak pakai apa ya? Yang dibawa mereka di bagian kedua tangan ya. Ya kayak pengatur gravitasi mungkin. Dan ternyata rencana yang dilakukan oleh pasukan Gento tadi juga merencana dari Teruaki Nagura yang nantinya jadi wakil kapten SCAR. Ya, di ini ada juga lah ya terlibat. Dan di sini pasukan Gento dibagi menjadi dua tim. Ada X-Ray 2 dan X-Ray 6. Di X-Ray 6 inilah yang langsung dipimpin oleh Gento. Dan sayangnya rencana mereka tadi nggak berjalan dengan lancar karena di sini Bazanganya brutal banget. Tembakannya itu bertubi-tubi weh. Kemudian beralih ke pasukan dari Teruaki Nagura. Salah satu anggota atau kaptennya kemungkinan di sana ditelepon oleh komandan yang kemungkinan adalah Retsu Haruno. Yang dimana dia mengatakan untuk mencegah kerusakan lebih parah harus membatalkan operasi SMB. Operasi SMB inilah adalah operasi atau rencana yang dilakukan oleh Gento dan yang lain tadi ya. Dan katanya Bazanga harus dapat dihancurkan secepat mungkin dengan satu rentetan tembakan. Bazanga pun kemudian menembakkan serangannya ke tempat komando Teruaki Nagura berada yang membuat mereka harus pergi dari sana. Kemudian ada Sky Hunter dan Ulysses, di mana mereka ini adalah serangan amunisi khusus. Ya ini ya pakai pesawat tempur itu ya. Nah, karena dibatalkannya rencana SMB tadi, Gento pun meminta Sky Hunter dan Ulysses untuk memancing Bazanga ke arahnya. Dan itu astaga Dragon, serangan Bazanga kok kayak kencing siapa ya? Karena serangan tersebut Sky Hunter dan Ulysses tidak berkutik dan memaksa mereka untuk mundur dan terjadi bentrokan di tempat X-Ray 2 berada yang membuat anggota yang ada di sana terluka. Dan kegunaan Gento di kepala tadi adalah buat menyusun rencana. Ya kayak pakai hayal tingkat tinggi gitu loh ya. Dan kita pergi sendirian ke tempat X-Ray 2 berada. Dan yang lainnya menunggu di sana sambil menunggu perintah dari Gento. Nah, kelakuan Gento yang kayak gini juga ternyata udah terjadi 3 tahun yang lalu, di mana juga di saat ledakan besar terjadi, dia pergi sendirian dan menyelamatkan banyak orang. Gento jadi kapten terpercaya lah ya. Dan saat Gento sudah sampai di sana, ada satu orang yang selamat dan akan diselamatkan oleh Gento, tetapi terhalang oleh Bazanga yang datang di sana. Dan anggotanya tiba-tiba pingsan. Bazanga pun di sana akan meruntuhkan satu gedung. Tapi tiba-tiba Blazar Burst muncul di lengan Gento dan Blazar Stone juga muncul di tangannya dan langsung dikasih tutorial. Di tangan Gento kayak ditarik itu dari Blazar Burst dan dari situ Gento berhasil berubah dan yang muncullah Ultraman Blazar. Awal muncul kok kayak orang ngintip apa gitu ya. Dan anggotanya yang tadinya pingsan pas Blazar muncul tiba-tiba bangun lagi. Kok iso ya? Apakah dia pura-pura pingsan? Kalau pura-pura berarti tahu dong ya identitas Gento. Ya nggak tahu lah. Dan terjadi pertarungan antara Blazar melawan Bazanga. Baru awal bulat aja udah manjat gedung, bener manjat woi. Atau ini di sini udah kayak berasa mirip-mirip manusia purba loh ya. Dan ternyata ada orang yang mengetahui tentang Ultraman, yaitu dari salah satu orang yang ada di timnya Teruaki Nagura. Dimana di sana dia bilang sudah berpuluh-puluh tahun Ultraman diketahui oleh astronot. Dan kode name dari alien raksasa tersebut adalah Ultraman. Jadi udah pernah muncul juga ya Ultraman ini. Tapi kita nggak tahu itu Blazar atau Ultraman lain. Menarik lah ya soal ini. Dan nama Blazar di sini belum disinggung, cuman Ultraman-nya aja. Jadi nama Blazar dapat dari mana nih ya? Pertarungan Blazar dan Bazanga lumayan sengit di sini. Yang ngeri dari Blazar mungkin pengauman itu. Asli weh, bener-bener ngaum ya kan? Wow. Itu yang isi suara grandnya ya suaranya nggak apa-apa kah? Cara bertarungnya juga benar-benar brutal banget. Sampai-sampai perisainya Bazanga dipatahin. Gue ingat di trailer kemarin ngangkat doang, ternyata ngejeblok tangan orang weh.
Di sini bener-bener gue ngelihatnya kayak manusia purba banget, apalagi pas Blazar ngaum-ngaum dan pas loncat gak jelas. Berasa manusia purba banget ya. Di tengah-tengah pertarungan Blazar, ada seseorang yang menembakkan sesuatu ke Bazanga, yang penembaknya ternyata adalah Emi Aobe. Waduh, nggak disangka ya. Di sini emang udah kelihatan dia ini kayak udah sering nyamar, kelihatan dari outfit dia di episode kali ini. Dan munculnya juga ya cuma bentaran dong ya. Di sini juga ditampilkan pose lebih jelasnya Blazar menembakkan spiral barrage, dimana untuk memunculkan tombaknya diperlihatkan di telapak tangan Blazar ada kayak black hole gitu. Dan dari situlah munculnya tombak cahaya atau spiral barrage. Waduh, keren sih ya. Dan ya Bazanga pun berhasil dikalahkan. Juga ditampilkan gaya Blazar pas terbang. Kalau kita lihat di scan magazine, kemungkinan Blazar ada dua gaya pas terbang. Ada yang tangannya di depan dan ada yang di belakang. Dan di sini pas mau terbang kayak bingung gitu, dan kayak melakukan pemanasan dulu sebelum terbang. Dan corak merah birunya juga nyala ya pas terbang. Dan saat Gendo kembali ke wujud manusianya, dia masih seakan-akan gak percaya bahwa dia menjadi raksasa tadi dan mengalahkan monster. Tapi satu kenyataan yang ada padanya ada di Blazar Soul yang masih ada di tangannya. Dan episode 1 pun habis. Oke, ya itu dia untuk Ultraman Blazar episode 1. Gimana menurut kalian? Ya kalau gua dulu melakukan rating di setiap episodenya, kayaknya untuk Blazar yang di sini nggak dulu deh. Karena untuk episode 1 ini gua ngerasa kayak episode 0. Banyak langsung ke inti gitu. Makanya latar belakang Gento pun di sini nggak ditampilkan. Tapi karena masih episode 1, ya wajarin aja. Karena seperti yang gue bilang, kemungkinan akan terbongkar atau terkuak di episode-episode yang akan datang secara satu persatu. Ya untuk first impression dari gua, ya gua nggak bisa banyak komentarin dulu sih dari episode 1 ini. Karena gua ngerasa ya kayak episode 0 ya. Tapi secara overall bagus. Dari BGM, pembawaan Gento, fighting scene, apalagi Blazar manjat. Ngomongnya ngeri weh. Ya intinya untuk episode 1, ya bagus-bagus aja lah ya. Dan kalau menurut gua, ini adalah awal yang bagus untuk Blazar, dimana di awal-awal aja udah memperlihatkan aspek-aspek yang berbeda dari Ultra terdahulu. Dan bahkan kayak Shin Ultraman yang dimana di awal-awal sudah langsung ke inti konfliknya. Aura Gento sebagai orang berpengalaman juga di sini dapat banget. Sinematografinya yang keren dan cara bertarung Blazar yang primitif dan yang gue bilang mirip manusia purba banget. Dari sini kita juga melihat bagaimana kalau Ultraman memang nggak ada, dimana manusia bertempur mati-matian dari siang dan malam. Dan kesamaan liternya juga sangat berasa ya. Ya the best lah. Untuk episode minggu depan, yaitu episode 2 akan berjudul The Man Who Created Scar. Dan dari sinilah awal mula dari bentuknya Scar dan menjadi kemunculan dari kaiju air yaitu Gedos. Kita nantikan sebrutal apalagi Blazar di episode minggu depan. Oke, yaitu dia untuk Ultraman Bureza. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian makhluk bumi ini tidak ketinggalan info-info dan rumor-rumor perihal Ultraman Blazar lainnya di channel ini. Bye-bye!